Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 17 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan juga membahas ide-ide saham yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 16 Juli. Ada beberapa ya, kita akan bahas sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG relatif bergerak mix ya, sempat naik, sempat rebound ke 7.264, namun kembali tutup melemah karena memang skenario adalah turun untuk minggu ini ya, wave 2 seperti yang kami sampaikan di stock call edisi hari Minggu kemarin ya, jadi tidak perlu kami ulang lagi. Langsung kita masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, tolong bahas saham GTRA, apakah layak untuk investasi, di harga berapa saya baiknya masuk? Oke, kita lihat dulu GTRA. Oke. Kita lihat dari pertumbuhan tahunan dulu ya. Pertumbuhannya ini di IPO di 2000. Ada nggak sini informasi IPO-nya? IPO di Maret 2023, artinya yang bisa kita gunakan datanya adalah kuartal 2 2023 seterusnya. Yang di belakang itu kita nggak pakai, gitu ya. Oke, kuartal 2 2023 ya, sampai dengan saat ini pertumbuhannya berlanjut dan sangat bagus. Saya bilang ini sangat bagus karena pertumbuhannya besar dan berkelanjutan beberapa kuartal ini, baru beberapa kuartal. Tapi ya, kita harus lihat ini hasil dari setelah IPO-nya cukup memuaskan seharusnya. Pertumbuhannya ini bisa dikatakan signifikan ya kalau kita lihat dari sebelum IPO ya. Dia punya revenue itu 215 billion ya. Setelah IPO setidaknya kuartal 234 itu total menjadi 342 billion. Kemudian dia punya laba bersih juga dari hampir naik ya 100% lebih ya. Secara operasional juga sama. Jadi ya bagus, pertumbuhannya bagus ya. Sementara ini seperti itu. Kemudian kita lihat dari profitabilitas secara operasional, kita lihat marginnya itu berkisar di antara 29 ke atas ya. Di atas 30%, ini margin operasional yang cukup tinggi ya. Namun memang di sini laba bersihnya di bawah 10%. Nah, masih memenuhi syarat, tapi saran saya Anda harus melakukan studi komparatif dengan kompetitor-kompetitornya yang ada di bursa. Tapi yang jelas ini memenuhi syarat secara pertumbuhan, secara profitabilitas ya, like invest. Oke. Kemudian secara teknikal baiknya harga berapa kita masuk, ini tergantung ya, tergantung di investornya gitu ya. Kalau Anda tipikal investor yang santai, memang benar-benar jangka panjang ya, Anda memang yakin dengan pertumbuhan tadi dan profit yang tadi itu akan dipertahankan. Ketika dia turun ya, itu adalah kesempatan untuk beli ya, kesempatan untuk mengakumulasi. Meskipun akumulasi ini saya sarankan sih bertahap karena ini masih dalam tren turun. Itu yang mungkin saya bisa berikan saran. Belum bisa kita beli all in langsung gitu, jangan ya. All in maksudnya alokasi, misalkan dia punya market cap berapa, small cap ya ini ya mungkin ya, dia di 200 miliar ya, berarti masuknya paling banyak kalau di kita ini cuma 5 PV. Jadi kalau Anda mau masuk di sini ya mungkin hanya 5 PV itu. Yaitu belinya bertahap ya. Beli kemudian harga sahamnya
turun baru beli lagi, baru nambah lagi sampai dengan 5 PV gitu ya. Itu saran saya, dengan catatan fundamental yang tadi terus dikawal dan terus berkelanjutan. Jika terjadi penurunan karena tren turunnya belum berbalik ya, belum reversal, ketika terjadi koreksi di fundamentalnya harus hati-hati ya, harus hati-hati gitu ya. Itu pesan saya. Di harga saat ini pun diakumulasi bertahap nggak apa-apa. Kalau baiknya seperti apa? Kalau Anda tipikal, oh saya mau invest di perusahaan bagus tapi nggak mau lama-lama floating loss, saya maunya saya beli ya beberapa bulan ke depan dia sudah menunjukkan hasil floating profit paling tidak tidak turun, tunggulah dia reversal. Kapan itu? Di harga berapa itu? Saya tidak tahu. Sekarang ini belum ya gitu. Tolong bahas saham Bumi, apakah ada potensi turun lagi ke 50? Selama tren turunnya ini masih dipertahankan, ya masih memungkinkan. Ya, masih memungkinkan. Oke, jadi selama Bumi tidak naik di atas 105 ke atas, ya artinya tren turun ini masih dijaga. Itu berarti masih proses turun ke selanjutnya, target selanjutnya ya bisa ke 50, bisa lebih dalam lagi, bisa ya gitu. Bahas L-shape untuk swing. Oke, L-shape untuk swing sepertinya sudah swing naik ya. Oh belum, kita lihat di jangka pendek ya. Oh udah swing. Jadi sekarang ini EMA 60 ya, Anda lihat ini 2 kali ya. Jadi dengan demikian kalau kita mau swing di saham ini dan mengharapkan upside yang lebih besar, tunggu breakout di atas 840. Apakah di situ sudah reversal atau belum? Belum. Ya, karena trennya ini saat ini masih turun. Jadi jika di harga saat ini kita beli, ruang naiknya itu terbatas di EMA 60 ya, jelas ya. Jadi kalau kita break di sini, kita bisa mengharapkan saham ini naik ke 895. Itu pun sebenarnya ya kita lihat ya apakah menarik atau tidak, sangat kecil ya, 6% ya. Jadi kalau menurut saya ya banyak yang lain yang lebih besar potensi upside-nya. Potensi swing ada, cuma ya segitu 6%. Kalau Anda mau silahkan tunggu breakout di 840, nanti proteksinya mungkin di 820, 815 di harga saat ini ya gitu ya. Jadi risknya juga kecil, bisa dibatasi sekecil mungkin maksudnya ya gitu. Tapi kalau tidak di stop loss ya, ini tren turunnya ini masih berlanjut ya, siap-siap tenggelam gitu kan. Oke. BBRI 4.700 bisa lah masuk, silahkan monggo. Nelly untuk trading Pak masuk di harga berapa? Oke, kondisi saat ini konsolidasi turun ya, konsolidasi turun untuk jangka pendek. Oke, kemudian kita coba lihat target retracement-nya ini apakah sudah tercapai atau belum ya. Ini 0,618 2 kali. Berapa upside untuk saat ini? Sekitar ke 488 atau 490, itu masih di bawah 10%. Jadi kalau saya ya, ini juga sedang sepi ya transaksinya. Kalau saya akan cenderung menunggu dia breakout di atas, mungkin di atas 500 ya. Artinya koreksinya ini sudah diakhiri dan upside-nya mungkin bisa ke 670, atau kita bisa cari level ekstensinya di 825 gitu ya. Nah kalau sekarang ini ya, kalau Anda mau cari profit di bawah 10% ya, nyariin 5%, 4%, ini bisa di harga saat ini dengan stop loss di 440. Lagi-lagi ya, ekspektasi kita harus menyesuaikan kondisi teknikalnya. Kalau kondisi teknikalnya tidak memungkinkan, saya sarankan tidak memaksakan diri ya. Bukan berarti saham ini nggak bisa naik, bukan, tetapi ruang naik secara teknikalnya memang ya kecil gitu loh ya.
Itu sama dengan saham yang tadi kita bahas sebelumnya. Oke, mantap Pak Yev, tegas dan jelas, ada masukan non teknis seperti memberi nasihat dan masukan terutama buat newbie seperti saya, dan saya suka stylenya Pak Yev. Nitip pertanyaan, saya tahu saham ini pernah dibahas edisi sebelumnya, minta update saham ASII untuk swing trade bagaimana dan secara teknikal penurunannya sampai di harga berapa prediksi. Semoga pertanyaan saya tidak keliru ya Pak, semoga Pak Yev dan tim sehat. Oke. Untuk trading ya Astra. Oke. Kalau target jangka pendek, jangka panjang ya, 3000 berapa? 3700-an ini ya. Nah, ini 0,618 belum tercapai ya. Kalau saya loh. Sekali lagi ini kalau mau trading di saham ini ya kita harus menjaga ekspektasi juga. Pertama ini big caps. Ya, ini big caps itu seperti halnya ya saham BRI yang kemarin kita tradingkan di harga 4.200 4.300, ekspektasi kita juga nggak besar-besaran, ekspektasi kita ya naiknya mungkin 5 sampai dengan 10% itu udah cukup. Kemudian saham BNI juga ya, target kita kemarin di 5.050 kalau nggak salah sudah tercapai juga, itu nggak besar, tetapi kita tahu kapasitas saham ini secara caps itu berapa besarannya, dan juga secara upside teknikalnya berapa persen gitu ya. Lagi-lagi ya saya kembalikan lagi ke masing-masing orang. Kalau saya melihat dari teknikal ini, Anda lihat aja ini berapa persen ke EMA 60, cuma 4%. Ini berbeda, saya coba compare ya dengan BRI yang kita beli di 4.300 bulan Juni ya. Ini ke EMA 60 aja itu 11%. Beda ya. Di sini beda. Sama-sama big caps, sama-sama besarnya, sama-sama beratnya ya, tanpa adanya sentimen yang kuat secara market secara umum ya akan susah untuk naik. Ya. BNI misalkan ya. Ini ke EMA 60 ya. Kita beli di, saya cek dulu. Nah, karena yang trading bukan saya ya, saya nggak hafal ya. Beli di berapa ini? 20 Juni nih ya, di 4.300 nih, saya tunjukkan aja. Nih, ya. Itu dari harga beli kita targetnya cuma di berapa? 5.000 ya. Di 5.000. Oke. Itu berapa persen? Ini untuk memberikan gambaran kalau kita beli saham big caps itu ya kesempatan terbaik ya saat market crash, itu aja ya. Nah ini kalau dia naik ke target kita di 5.000 tadi itu sekitar 16%. Kalau dia ke EMA 60 sama-sama kita fair nih, EMA 60 sebagai patokan pullback ya, untuk Astra juga nanti itu 12%. Kita balik ke Astra. Oke. Kalau dia balik ke EMA 60 itu cuma 4% di time frame yang sama, di time frame jangka pendek. Oke. Jadi ya kalau Anda mau swing trade di saham ini, ekspektasi Anda mungkin hanya cari 2%, 3%. Anda mau trading di saham ini bisa, tapi tidak menarik buat kami. Di PTR itu sudah jelas ya, TP1 itu harus di atas 5%, ya, TP2 harus di atas 10%. Jadi katakanlah BRI itu upside-nya cuma katakan 8%, nggak mungkin dibeli. Seperti Bank Mandiri misalkan kita nggak beli, meskipun sama-sama turun, tapi upside-nya beda. Secara teknikal kita melihatnya beda, potensi peluang profitnya juga beda, gitu loh ya. Jadi kan kita ini punya duit ya, kita milih mana yang paling pas, paling fit dengan target kita, menuhi atau tidak. Nggak harus kita ngeliat, sekarang blue chip big caps lagi rebound ya, ISG rebound, belum tentu si big caps seperti Astra ini bisa rebound. Banyak hal. Kenapa begitu? Secara alasan fundamental sudah saya jelaskan mungkin di pembahasan terakhir ya. Apa sih yang menyebabkan Astra berat untuk naik ya? Karena pertama dia ada sumbangsi dari komoditas ya. Komoditasnya apa, anak usahanya apa, silahkan cari sendiri. Kemudian otomotif yang sudah saya jelaskan bakal lesu dengan suku bunga tinggi, sudah saya jelaskan itu. Nah, jadi kalau banking jelas ya, banking koreksinya memang mengikuti ISG. Jadi ISG rebound, dia ikut rebound. Gitu ya, itu strategi ketika kita dihadapkan dengan kesempatan peluang mengambil saham blue chip. Pertama yang kita lihat harus teknikalnya dulu.
Kalau trading tentu saja ya, tentu saja. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya tidak menarik, ya nyari yang lain lah, gitu ya. Gitu kira-kira ya. Kalau kita mau lihat saham Astra, katakanlah ini bagus, itu paling tidak dia harus breakout dulu dari EMA 60. Itu akan berubah ya. Kita bisa mencari target pullbacknya di ruang yang lebih tinggi ya, misalkan ke 5.300 yang mana ini adalah resist 0,38 dan juga sebelumnya adalah support ya. Ketika dia diuji berkali-kali nih di sini nih ya. Ya. Oke, kemudian itu berapa persen gitu kan? Kalau kita nunggu breakout kan sekarang harganya lebih rendah ya. Kita nggak peduli mau lebih rendah, kalau peluangnya nggak menarik nggak akan beli. Kita lebih baik nunggu konfirmasi sampai dengan upside-nya itu mencukupi dengan target kita gitu ya. Itu 13%. Ya udah kalau gitu saya beli, misalkan saya beli di sekarang 4.460, upside-nya lebih besar, monggo, bisa aja. Tapi kan belum tentu di breakout. Gitu ya. Jadi memang ini berbeda, kami pun mungkin berbeda dengan Anda, cara kita melihat seperti itu. Ya, jadi kalau trading di saham Astra, kita nggak lihat fundamental ya, kita lihat pure technical 100%. Tapi kalau ditanya kenapa kok Astra nggak rebound, kemarin ada yang konsultasi begitu, ya kita jelaskan alasannya memang fundamental. Berat ya sekarang ini. Anda lihat ya sektor otomotif, Anda lihat sekarang Gias ya, Gias 2024 tuh, lihat tuh yang masuk siapa aja ya. Ya gimana pun juga dipengaruhi oleh daya beli juga ya, daya belinya lagi turun, suku bunga tinggi, orang mau ngambil ya agak berat ya. Belum dari komoditas batu bara ya, Anda lihat sendiri ya, sudah saya jelaskan berkali-kali. Ini sering dulu waktu kita bahas sama Astra di 5.600 5.800 waktu dia merites ini, kita sudah jelaskan itu saham Astra kemungkinan akan dalam karena ya pengaruh dari itu ya, segmen yang terbesar mereka yaitu komoditas dan juga otomotif. Susah untuk ya naik tinggi ya, karena untuk goreng saham Astra ya butuh duit berapa ya kalau nggak ada sentimen dari fundamental. Oke, gitu ya. Tolong analisa saham Excel untuk trading, entry harga berapa, TP di berapa, dan stop loss di harga berapa. Oke. Oke, untuk saat ini Anda lihat ya, sekarang Excel ya. Excel ini konsolidasi ya, konsolidasi dengan cenderungan naik. Jadi konsolidasi ini merupakan koreksi. Jadi ini ya, trennya utama adalah tren turun jangka panjang dan dia saat ini sedang dalam proses konsolidasi yang berlawanan dengan tren utamanya. Ya, seperti yang Anda tahu, konsolidasi itu ada konsolidasi kecenderungannya naik, ada konsolidasi kecenderungan mendatar, ada konsolidasi cenderungan turun. Nah, ini yang terjadi ini. Maka ketika kita mau trading di saham yang kondisi teknikal seperti ini, ekspektasi kita sekali lagi ya, kita kan sebelum trading kita sudah petakan ini berapa persen upside-nya. Nah, upside-nya ya tidak lebih dari ruang konsolidasi ini. Dengan konsolidasi semakin menyempit, semakin lama akan semakin turun upside-nya. Ya, gitu. Oke, kita lihat berapa persen. Kemungkinan ini masih cukup untuk ditradingkan. Kalau dia naik ke 0,6 itu masih 9,2% dari harga saat ini. Sebentar. 8%. Artinya kalau Anda nyarinya 10%, ya, Anda boleh tunggu di bawah 2.200. Dikasih apa enggak? Mungkin masih dikasih. Ya, dengan stop loss ya di 2080 atau 90. Itu masih 5%. Masih bisa ditoleransi. Ya, kemudian secara upside, kalau kita bisa berhasil dapat di angka 2.200 ke 0,6 aja, nggak usah ke resist konsolidasi ini gitu ya, itu sudah 10% ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini kembali mengacu pada aturan yang ada di private trading room, di mana ada TP1 di atas 5%, TP2 di atas 10%. Kalau tidak memenuhi itu tidak mungkin diambil ya, tidak mungkin direkomendasikan gitu. Ini gimana sekarang? Ya, sekarang kalau untuk Anda mau masuk di sini, tadi kan tanya TP, stop loss dan sebagainya ya kan.
Kalau saya akan nunggu di 2200 atau lebih rendah dengan stop loss di 2080 2090. TP1-nya ya di berapa tadi? Di 2340, TP2-nya di 2440. Itu sudah ya agak-agak mepet sih. Bisa lebih tinggi bisa, tetapi itu dulu sudah cukup ya. Gitu. Pak, tolong analisa saham Asri dan Harum. Analisa apa? Teknikalnya atau fundamental? Silahkan dilengkapi, silahkan direvisi. Nanti kita bahas di talk selanjutnya ya. Mohon maaf, kita belum bisa bahas kalau pertanyaannya hanya seperti itu. Salam Pak, mohon analisisnya untuk saham RALS untuk dividen investing. Jangka panjang, berapa area harga yang tepat lagi buat masuk? Saya terakhir masuk di harga 466. RALS untuk dividen, emang dia kasih dividen? Nggak tahu juga saya, coba cek ya. Kayak begini nih sahamnya. Fundamentalnya kayak begini juga nih kelihatannya. Nah, kita lihat dividennya dulu. Oke, ada ya dividennya ya. Saya juga nggak hafal saham ini dividennya bagaimana. Tetapi ya, yang kita perlu tahu ketika kita melakukan dividen investing itu, kita nggak cuma melihat dividennya aja. Kita bayangkan aja ya, kita berikan dividen, tapi harga sahamnya itu turunnya lebih tinggi daripada dividennya. Itu harus dibayangkan juga. Karena kebanyakan orang, mau dividen investing nih, beli saham batu bara, saham yang dividennya besar, tapi mereka nggak memikirkan potensi downside dari harga sahamnya ketika batu bara tersebut turun, komoditasnya turun. Nah, seperti RAL sendiri, ketika kita invest untuk dividen investing pun, tidak bisa kita invest hanya melihat dividennya aja. Kita harus melihat bagaimana pertumbuhannya, profitabilitasnya, sehat atau tidak cash flow-nya dan sebagainya. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Secara pertumbuhan jelas ini tidak masuk. Ya. Gitu. Jadi kalau cuma lihat dividennya aja, lah kita lihat dividen, dividennya ada. Banyak seperti ini, banyak. Ya. Nah, masalahnya kan kalau kita sebagai individual investor, paling berapa sih saham yang kita mau beli di portofolio gitu ya. Pasti kan pilih yang paling bagus dan paling sehat, paling profitnya paling bagus, tumbuhannya paling bagus, dividennya paling konsisten, tiap tahun tumbuh dan sebagainya. Ya. Cari 8 gak susah. Ya. Cari 10 ya nggak susah juga. Ini nggak mungkin masuk kalau di kami. Ya. Anda lihat di beberapa kuartal bahkan dia secara operasional itu minus, secara operasional. Seperti Anda tahu, kita sangat mengutamakan organik. Profit organik, hasil dari operasional. Kalau operasionalnya minus, di bawahnya plus. Nah, itu ya jebakannya. Trap buat kami ya, kami anggap itu sebagai trap. Jadi ada orang, wah IPS-nya naik signifikan YEF, ini gimana nih, bagus nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Harus dicek dulu IPS itu dari mana, apakah organik atau tidak. Ini ya, ini pelajaran 10 tahun yang lalu waktu sekolah nih ya. Jadi kita tahu nih hasil dari operasional atau bukan ya, bisa diulang atau tidak di masa depan ya gitu. Kalau tidak organik ya tidak bisa diulang dong harusnya ya gitu. Nah, kalau organik itu seiring dengan manajemen yang bagus, dia akan bisa diulang dan bahkan meningkat gitu loh kalau secara operasional dia bagus. Nah, ini operasionalnya kayak gini ya gitu. Operasional yang mana sih kita liatin ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, naik turun seperti ini ya. Gitu. Nih. Jadi ini bukan pilihan untuk saat ini. Untuk saat ini saya nggak bilang ini 10 tahun lagi akan jadi perusahaan bagus ya. Saya nggak tahu. Sekarang ini nggak masuk. Jadi kalau sudah punya, andai kata saya beli, kemudian saya baru tahu kayak begini, saya akan segera tukar. Sekalipun dia dividennya tiap tahun ada, misalkan. Gitu. Sekali lagi ini saya. Kalau Anda beda, nggak apa-apa. Nggak harus sama. Gitu loh. Ya.
Apakah sudah bisa NISP untuk entry trading, risk dan rewardnya, take profit bagaimana? Terima kasih, sukses selalu Pak Yap dan tim. Oke. NISP jujur aja kemarin kita baru trading juga saham NISP. Kita nggak nyari profit banyak karena memang saham ini sudah cukup tinggi buat kami ya. Kita kemarin beli, kita tunjukkan ya. Karena kita nggak mau ngomong-ngomong tok tapi nggak ada buktinya gitu ya. Nah, untuk kita bisa paham, kita beli di 12.40, kemudian kita jual di 13.15. Ya, di harga-harga saat ini. Kenapa kok kita jual di situ? Karena memang di situ kalau kita ngambil dari wave yang ini, ya kan? Itu sudah di 0,618. Ya. Gitu. Itu udah di target swingnya. Meskipun ini tren naik ini masih berjalan belum reversal, tetapi ini sudah cukup tinggi. Ya, jadi kita nggak ambil yang besar-besar karena ini sudah naiknya sudah tinggi. Nah, kalau kita mau buyback, ya kita katakan mau buyback, kita nggak akan jauh-jauh dari harga beli sebelumnya. Kita beli di 13.15. Di berapa tadi kita beli? Kita beli di 12.40, itu di posisinya di sini ya. Ini masih untuk turun ke situ masih mungkin ya, untuk saat ini. Karena dia sebenarnya ini lebih ke arah konsolidasi. Gimana kita taunya nih ya? Di sini terbentuk sebuah divergen, ya, divergen, ya. Anda lihat ya, tren naiknya, oke. Ini supaya kita kasih tahu ini kenapa kok kita nggak berani hold lama-lama, karena di sini ada divergen. Di mana ini naik, di sini dia turun, oke. Nah artinya, ya, ibarat kata ini tren ini akan mengarah ke konsolidasi atau turun. Kita belum bilang ini reversal, memang belum reversal ya. Kita kan nggak mau trend following juga kan, trading kan swing trading maksudnya. Nah maka dari itu kalau kita ekspektasi kita beli di 12.40 itu masih bisa saat ini ya. Ada kata Anda kemarin take profit di 13.15, kita mau beli lagi katakanlah di 12.40, bahkan misalkan Anda mau beli di lebih rendah dari 1.200 pun, kondisi teknikal saham NSP kalau Anda mau sabar ini bisa. Kenapa? Karena ini, ya kan? Nah, makanya kemarin kena TP itu langsung dijual, ya. Karena juga kita menjaga win rate kita tinggi untuk bulan ini, hampir 90% di PTR, ya, hampir 90% kalau nggak salah. Besok kita lihat di akhir bulan. Semoga dapat dipertahankan. Yang jelas kenapa kok kita di saham harga saat ini kita nggak beli lagi, karena mungkin saja dia masih bisa balik ke 1.200 atau lebih rendah dari itu, atau di gap ini pun bisa di 1080 ini selama pola divergen ini masih berlanjut ya gitu. Oke, cukup ya, sudah saya bahas semua ya dari kolom komentar ini. Semoga tidak ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat mohon maaf, atau ada yang belum saya bisa jawab silahkan direvisi, pasti kita akan jawab di F-Talk selanjutnya ya gitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Semoga jawaban saya atau pembahasan yang kami sajikan di F-Talk malam ini dapat Bapak Ibu terima ya. Mungkin tidak semua harus sama dengan kami, Anda boleh beda ya. Apa yang kami sampaikan bukanlah sebuah kepastian pasti benar, namanya prediksi, namanya opini, ya bisa benar bisa salah, biarkanlah market yang menjawab itu ya. Jadi yang tugas Anda adalah ya mengambil apa-apa yang positif, yang Anda bisa ambil silahkan diambil, yang tidak cocok silahkan diabaikan ya. Itu saja untuk F-Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.